Oke. Baik, saya jelaskan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat. Ini sudah terlambat beberapa menit sih sebenarnya. Untuk penjelasan dari demo saya, ini sebenarnya seperti demo media pembelajaran ini ya. Nah, ini agak besar teman-teman karena saya print poster di Word. Kan bisa kan print poster jadi 4 kertas. Ini 6 kertas yang saya pakai, saya lupa. Sepertinya dia 4 kertas yang saya gabungkan menjadi satu supaya dia besar kan, supaya lebih nyaman dimainkan sama anak-anak. Oke, Cirebon hadir ya, selamat bergabung ya. Nah, jadi saya ingin jelaskan dulu sama teman-teman kalau misalkan setelah nanti saya jelaskan tentang media ini. Nah, ini kan ceritanya media yang buatan saya sendiri. Nah, kemudian aturan mainnya juga saya yang buat sendiri. Jadi intinya ini tidak ada aturan baku, tapi saya tetap mengacu pada permainan monopoli. Permainan monopoli itu kan ada yang permainan zaman dulu kan yang pakai papan monopoli, tapi menggunakan negara-negara di dunia, menggunakan uang, menggunakan sewa-sewa tanah, seperti itu kan. Saya rasa teman-teman sudah pada tahu aturan mainnya seperti apa monopoli itu. Nah, saya mengadopsi sistem itu, tapi saya modifikasi di dalam pembelajaran sehingga bisa dipakai untuk belajar ya, jadi bermain sambil belajar. Nah, saya tidak menggunakan negara-negara di dunia, tapi saya sesuaikan dengan materi pelajaran, muatan pelajaran yang ada di kelas 4. Jadi saya ambilnya nih, ada desain di kertas monopolinya, di papan monopolinya. Di sepanjang sini, itu adalah kota-kota yang ada di Indonesia. Oke. Jadi ada 34 provinsi beserta ibu kotanya monopoli ini. Oke. Jadi ada start. Mana tuh startnya? Ini dia. Oke, ada start. Kemudian di sudut pertama ada start. Kemudian di sudut kedua ada question atau pertanyaan. Jadi nanti ini bisa teman-teman buat modifikasi sendiri pertanyaan. Jadi kalau misalkan ada yang sampai di sisi sini, maka nanti siswanya kalian mendapatkan pertanyaan. Kemudian ada juga kolom info. Boleh kalau misalkan ada siswa nanti yang main terus berhenti di sini, dia akan mendapatkan informasi. Nah, ini teman-teman bisa modifikasi informasi apa yang mereka dapatkan, informasi sesuai dengan materi pembelajaran kalian. Jadi menyesuaikan sekali ya dengan apa yang kalian ajarkan. Dan yang terakhir adalah free province. Artinya di sini kalau misalkan di monopoli asli itu dia adalah bebas parkir. Ya, bebas parkir di sini. Jadi kalau misalkan ada siswanya yang main terus berhenti di sini, jadi bebas parkir, terserah dia mau pergi ke provinsi mana. Oke, seperti itu ya artinya secara singkat. Nah, itulah keempat sudut itu. Nah, kemudian desain dari 34 provinsi ini saya masukkan gambar-gambar icon di setiap provinsi ya teman-teman ya. Jadi saya masukkan gambar-gambar icon, misalnya yang seperti apa? Misalnya nih, start. Setelah start ada apa? Ada provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, ibu kotanya Aceh. Nah, kemudian ada di sini masjid yang menjadi ikon dari Aceh, seperti itu, biar siswanya mudah ingat. Jadi kalau misalkan mereka sampai di sini, dia ingat lagi, Nanggroe Aceh Darussalam, ibu kotanya Aceh, ikonnya seperti ini. Jadi mereka secara tidak langsung akan melihat-lihat ya, seperti itu. Kemudian kan mereka akan ulang-ulang terus. Jadi tanpa menghafal mereka akan bisa mengetahui, mengingat ya, seperti itu. Kemudian misalnya nih, Padang kan Sumatera Barat. Ada kan nih jam gadang nih kan.
Nah, intinya seperti itu ya teman-teman. Ada Bengkulu, ada Bunga Raffles Arnoldi. Saya masukkan icon-icon yang ada di provinsi itu supaya mereka paham. Kemudian ada apa lagi? Jawa Timur, Surabaya kan, ada yang patung Sura dan buaya ini. Intinya seperti ya, icon-icon semuanya. Yang udah download pasti sudah tahu kan, sudah tahu apalagi namanya, isinya seperti itu. Nah kemudian ada juga nih teman-teman, ada juga harga di bawahnya. So pertanyaannya sekarang adalah, untuk apa harga itu? Oke, untuk apa harga itu? Nah, kayaknya nih Maluku harganya 15.000, Maluku Utara 30.000, Sulawesi Tenggara 25.000. Untuk apa? Nah, kan ada harga, otomatis pasti di pikiran teman-teman, ini kan ada harganya, harusnya juga kita pakai uang-uangan mungkin ya. Ada uang-uangan. Nah, tapi di sini saya tidak menggunakan uang-uangan, teman-teman. Tapi saya menggunakan yang namanya kartu budaya. Nah, banyak juga tadi yang minta nih, Kak minta juga kartu budayanya seperti ini. Tapi sejujurnya teman-teman, saya tidak mendesain sendiri. Saya tidak mendesain sendiri untuk kartu budayanya. Tetapi saya beli di pasar. Karena kalau saya mau desain sendiri itu sepertinya membutuhkan lebih banyak biaya dan ongkos. Kalau misalkan saya yang desain sendiri dan hasilnya belum tentu bagus karena saya print di kertas yang mungkin akan penyok-penyok gitu ya. Jadi bikin sendiri teman-teman. Makanya tidak ada aturan baku. Terserah dari teman-teman untuk kembangkan sendiri. Oke, ini kartunya. Ini adalah kartu. Kalau kalian pernah ke pasar, kalian ke penjual aksesoris atau semacam itu, kalian ada poster kan? Kalian ada poster yang biasanya ditempel di dinding sekolah. Jadi yang seperti ini teman-teman. Saya rasa teman-teman udah biasa lihat seperti ini. Oke. Ada misalnya. Ini beli di pasar dan ini murah. Kalau nggak salah harganya 2.000 apa 3.000 satu poster. Dan satu poster itu sudah memuat 34 profil. Ya, ada poster rumah adat, ada poster senjata tradisional, ada poster pakaian adat, ada poster apa lagi namanya? Biasanya ada makanan adat, ada baju adat ini. Nah, seperti itu. Nah, kalian kelompokkan. Kalau saya buat aturan sendiri. Semisal nih kan, seperti ini. Saya ada menggunakan rumah adat. Kayak satu, saya menggunakan kartu rumah adat. Kemudian, saya menggunakan juga tari. Ini rumah adat, ini tari tradisional. Kemudian, ini pakaian tradisional, jadi sudah 3. Saya pakainya 3 di sini kalau nggak salah. Sebenarnya ini seharusnya masih pengen ditambah sih supaya lebih lengkap. Nggak apa-apa, nanti kalian yang tambah sendiri ya kalau mau pakai. Ini banyak ya di sini teman-temannya, cuman saya ini banyak teman-temannya. Dan ini kalian beli saja di pasar. Kalian beli saja di pasar, murah daripada kalian cari materinya print sendiri dengan kertas sendiri, mungkin itu jauh lebih mahal ya. Dan hasilnya juga kalau menurut saya belum tentu terlalu bagus kertasnya. Kalau ini kertasnya sudah agak tebal nih, kayak ini agak tebal, ini bisa kalian pakai dan harganya juga murah, 2.000 apa 3.000 lupa itu ya. Nah, sekarang saya pengen jelaskan lagi kartu-kartunya. Ini tadi ada rumah adat, ini tari, kemudian ini pakaian. Nah, ini kan permainan ceritanya saya desain sendiri, saya buat sendiri ya. Jadi terserah saya aturannya mau seperti apa kan. Nah, biasanya kalau di monopoli ada kita pakai uang. Kalau di monopoli asli ada kita pakai uang dolar kan. Kalau misalkan di monopoli asli kan uang dolar. Nah, kalau di sini kita tidak pakai uang dolar karena kita fokusnya bukan tukar menukar uangnya, tetapi kita mau ke budaya Indonesianya.
Jadi saya ganti alat tukar uangnya menjadi kartu. Jadi misalnya seperti ini. Kartu rumah adat. Kartu rumah adat ini dia adalah kepemilikan. Oke, kepemilikan. Jadi mereka tetap bisa membeli provinsi. Contoh, aturannya itu kalau di monopoli, mereka harus melewati dari start sampai kembali ke start sebanyak satu kali. Nah, setelah mereka melewati start sebanyak satu kali, mereka sudah bisa membeli provinsi. Misalnya mereka udah lewat start, kemudian mereka tiba di Padang. Nah, mereka bisa membeli Padang. Harganya Padang 15.000. Nah, di mana uangnya? Uangnya itu pakai kartu ini, teman-teman. Oke. Jadi ini tadi yang kalau rumah adat itu dia kepemilikan. Nah, kalian boleh atur. Kalau misalkan pakaian adat itu kalian bisa menghargainya sebanyak 20.000. Jadi anggaplah ini adalah alat tukarnya. Oke, kalau pakaian adat kita patok 20.000. Satu kartu ini 20.000. Oke. Nah, kalau tari boleh 5.000. Oke, boleh 5.000. Nah, karena kartu saya cuman 3 tadi, satu kepemilikan, satu 20.000, satu 5.000. Sebenarnya kalau kalian ada kartu senjata tradisional boleh lebih bagus lagi sebagai alat tukar 10.000. Tapi saya nggak ada, jadi saya cuma pakai ini. Kalau kalian mau pakai, kalian boleh ya lengkapi seperti itu. Lebih banyak, lebih bagus alat tukarnya. Nggak apa-apa. Jadi ini 20.000, ini 5.000. Nah, setiap peserta Dayanesia selesai melewati satu kali, mereka akan langsung mendapatkan 20.000 cuma-cuma. Jadi setelah mereka melewati start, langsung kasih nih. Si A misalnya dapat. Si A dapat ini. Oke. Makanya nanti harus ada yang jaga. Harus ada satu siswa yang jaga, ya, dia berfungsi sebagai bank. Oke, harus ada siswa yang jaga, dia berfungsi sebagai bank. Oke. Jangan lupa, ini yang paling penting ya. Kalau kalian pengen main ini, kalian boleh cari banyak di pasar juga. Dadu. Kita pakainya 2 dadu ya kalau monopoli, biar cepat. Enggak kayak ular tangga itu cuma 1. Kalau dadu monopoli itu 2 dadu ya yang kita pakai. Saya rasa teman-teman sudah tahu aturannya kalau setiap permainan seperti ini. Kalau mereka melempar dadu, yang pertama kali itu mereka harus dapat angka 6 dulu. Ya, kembar angka 6. Mereka harus dapat angka 6 supaya mereka bisa masuk start. Ya, kalian atur-aturlah mau 3 kali atau berapa kali. Biasanya 3 kali ya. Setiap peserta, misalnya 4 peserta masing-masing mendapatkan kesempatan 3 kali untuk melempar dadu. Kalau mereka dapat 6 boleh masuk. Tapi kalau mereka belum dapat, mereka harus usaha supaya dapat. Oke. Jadi anggaplah ini mereka sudah masuk ya. Si A, B, C, D. Oke, ini peserta A, B, C, D. Oke, mereka peserta A, B, C, D. Nanti saya baca satu-satu ya teman-teman. Saya jelaskan dulu. Nanti saya pasti baca satu-satu chatnya kalian, komentarnya kalian. Tenang saja. Oke, lanjut. Misalnya tadi sudah masuk nih ya, A, B, C, D. Masuk di start. Oke. Otomatis mereka belum mendapatkan apa-apa. Mereka harus bergantian untuk melempar dadu sampai mereka berjalan 1 kali ya. Misalnya mereka start, terus mereka melempar dadu, jalan lagi sampai mereka kembali ke start. Nah, kalau setiap peserta sudah gantian melewati start, maka mereka sudah berhak mendapatkan 20.000 atau 20.000 itu senilai ini kesepakatan kita tadi. 20.000 itu dia adalah mana tadi itu? Ini kita kasih satu kartu 20.000. Oke. Jadi kalau 4-4-nya udah lewat di start, kasih ini masing-masing ya. Jadi mereka sudah ada modal 20.000, A 20.000, B 20.000, C 20.000, D 20.000. Tapi mereka dalam bentuk kartu.
Sehingga kalau mereka sudah dapat, mereka pasti lihat, oh saya kartunya misalnya Maluku, oh ternyata nama baju adatnya kalau Maluku ini. Oh saya dapatnya ini Kepulauan Riau. Oh ternyata Kepulauan Riau dia punya yang namanya tari tradisional, namanya tari melemang, gitu kan. Dan mereka dalam permainan ini akan berganti-gantian kan, hanya tidak semuanya mendapatkan provinsi itu tok. Nanti kalau permainan selanjutnya mereka akan teracak-acak lagi. Nah dari proses itulah mereka akan belajar bagaimana mereka bisa mendapatkan bermacam-macam kebudayaan Indonesia. Jadi mereka tidak harus dipaksa menghafal. Ya misalnya, oh ternyata tari ini berasal dari ini, tari ini berasal dari ini, sampai 34 provinsi. Coba kalian kalau misalkan disuruh menghafal, oh tari ini namanya ini, oh tari ini pakaiannya ini, kalian pasti akan bosan. Tapi kalau misalkan kalian melalui itu semua dalam permainan, saya rasa kalian tidak akan bosan. Ya, aman ya tadi untuk ini. Kalian aturlah internalnya kalian ya, kesepakatannya kalian. Selanjutnya, kita lihat komponen-komponen yang ada di Dayanesia yang tadi. Nah, sekedar info, nanti pemenangnya seperti biasa ya, pemenang dari enggak usah. Kalau uangnya 20, harga tenangnya juga kelipatannya. Enggak usah harganya kelipatannya. Harganya segitu aja, enggak usah kelipatan-kelipatan biar enggak bingung. Jadi misalkan Aceh harga belinya 20.000 kan. Nah, kalau misalkan dia sudah bayar 20.000, mereka sudah mendapatkan kepemilikan Aceh. Nah, kasih si A misalnya udah beli Aceh. Ya udah. Nah, kalau ada teman-temannya yang sampai di sini, yang berhenti di sini, maka teman-temannya juga akan bayar seharga 20.000. Jadi nggak usah pakai kelipatan biar nggak bingung lagi. Ya, ini kan kita tidak tahu temannya stop berapa kali di situ. Bisa jadi 3 kali, 2 kali, 4 kali, dan sampai berapa kali kan. Jadi mereka tetap untung. Intinya kalau mereka udah punya lahan, mereka udah untung lah, ya kan? Mereka udah punya ceritanya modal untuk mempajak-pajak temannya. Oke, seperti itu. Ya kalau misalkan di permainan monopoli asli kan memang ada aturannya kan. Ada kartu-kartu di belakang kartu kepemilikan itu ada rinciannya. Misalnya Aceh ini dia sekian harganya. Tapi kalau kita nggak usah lah ya, maksudnya kita nggak fokus ke situnya, tapi kita maunya fokusnya ke proses mereka belajar budaya-budaya dari kartu budaya dan dari ibu kota provinsi-provinsi yang ada di Dayanesia ini. Oke, teman-teman ya. Lanjut. Kalian paham nggak sih yang saya jelaskan ini? Kalian paham kan? Jangan sampai saya ini, kalian boleh bertanya, nanti saya baca. Nggak beli, ini saya bikin sendiri, jadi kalian nggak usah beli. Saya ini bagi gratis sama kalian desainnya. Ini saya udah bagi, sudah ada beberapa orang yang saya berikan di Instagram, di WA, di Facebook ya. Cuman kalau misalkan ada yang chat saya di Facebook, saya suruh mereka chat saya di Instagram supaya saya kirim linknya di situ, gitu ya. Jadi yang belum kedapatan nanti ini boleh nanti DM saya di Instagram, kemudian saya kirimkan filenya. Kalian boleh download dan boleh print sendiri. Nah, untuk ini kalian boleh beli sendiri di pasar. Banyak sekali di kedai-kedai aksesoris. Itu banyak yang kayak kertas-kertas, buku pensil, mainan anak, ada. Oke? Aman ya untuk itu ya. Sepertinya kalau anak TK bisa sih, cuman agak kesusahan karena ini sudah ada aturannya, sedangkan anak TK itu masih susah untuk berpikir konkret, teman-teman. Ini memang diperuntukkan untuk anak-anak umur 6 sampai 12 tahun yang sudah bisa berpikir konkret menggunakan simbol seperti teori kognitif dari Jean Piaget kan. Anak SD itu berada di tahap operasional konkret. Anak SD itu berada di level kognitif operasional konkret, artinya di usia itu anak-anak
bisa memahami pelajaran menggunakan simbol-simbol yang konkret. Nah, makanya saya pakai ini. Kalau anak TK dia belum bisa sepertinya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada anak yang bisa, cuman agak susah kalau anak TK. Ini memang khusus untuk anak, itu pun anak SD-nya kelas tinggi, kelas 4. Kelas 4, 5, 6 boleh pakai ini. Cuman untuk muatan materi yang saya buat itu kelas 4. Oke. Oke. Lanjut, komponen-komponen yang ada di sini itu kan ada question. Ada question kan? Question ini kalian buat kartu pertanyaan. Nah, kalau maaf ya, jaringannya kurang stabil di sini. Oke. Kita lanjut. Udah kedengeran belum suara saya? Halo, udah kedengeran belum? Biasalah ya kalau kita online. Kalau online ya ada saja gangguan ya. Oke, lanjut ya. Ini kolom question. Kalau ada nanti peserta yang berhenti di sini, mereka langsung ambil kartu di sini. Pertanyaannya adalah apa yang mereka sudah pelajari sebelumnya. Contoh, di kartu itu mereka ambil apalagi namanya? Ibu kota, misalnya ibu kota Sulawesi Utara, ibu kota Sulawesi Selatan apa? Nah, mereka jawab. Mereka akan bisa melewati question ini kalau mereka bisa jawab seperti itu ya. Jadi itu aturan-aturannya internal. Sekreatif mungkin. Sekreatifnya gurunya yang mengampu ya. Kemudian ada juga info. Info ini kalian bisa memasukkan info tentang pelajaran yang sudah mereka pelajari juga. Contoh misalnya ada yang berhenti di kolom info di sini di atas. Mereka langsung ambil kartu, terus baca besar-besar. Misalnya hewan pemakan tumbuhan itu disebut herbivora. Nah, itu kan info kan? Mereka mendapatkan informasi, jadi mereka baca keras-keras supaya temannya dengar. Nah, itu proses pembelajaran lagi seperti itu. Jadi di dalam proses permainan ada pembelajaran yang mereka dapatkan, materi. Oke, guys. Saya rasa sudah cukup jelas ya ini. Saya rasa sudah cukup jelas penjelasanku. Ada yang mau bertanya? Sekarang saya buka sesi pertanyaan. Terhadap monopoli ini. Oke. Monopoli untuk mapel apa? Untuk yang saya share ini, dia mata pelajaran, dia tematik, muatannya itu ada kebudayaan Indonesia, ya ada kebudayaan Indonesia, ada rumah adat, kemudian masuk juga di PPKN ini kan, ada kebudayaan Indonesia meliputi rumah adat, baju adat, tari tradisional, kemudian ini ibu kota provinsi beserta ibu kota masing-masing. Oke, saya manjat dulu teman-teman.